Film dimulai pada tahun 1973 di sebuah pedesaan. Kita melihat sekelompok remaja sedang dalam perjalanan untuk menangkap ikan. Mereka bernama Kajo, dan teman-temannya Iot, Sai dan Yun. Kajo pun melihat mobil coklat di hampadannya. Setelah diperhatikan, Yun pun menyadari, jika orang yang ada di dalam mobil itu ternyata gadis cantik, bisa dibilang gadis itu kembang desa. Banyak orang yang terkesima dengan kecantikannya, dan ia bernama Dala. Dala ini bukan orang sembarangan, ia adalah anak pejabat anggota parlemen, yang menempuh pendidikannya di kota. Mereka pun pada girang ketika Dala membalas lambaian mereka, dan Kajo pun terus menatap ke arah Dala. Ketika telah menepi, mobil Dala pun lewat tepat di sampingnya, dan menuju ke rumah kakeknya. Lalu ketika Kajo sedang asik menangkap ikan dengan teman-temannya, tiba-tiba datang seseorang dan mengagetkan mereka semua. Tak disangka ternyata itu Dala ditemani sepupunya Lily, yang datang memergoki mereka, sebab rawa dan perkebunan luas ini milik kakeknya Dallas. Ia adalah juragan tanah di sini. Teman-teman Kajo sudah pada lari, sedangkan Kajo berhadapan langsung dengan Dala. Dala mengancamnya jika ia akan segera melapor ke kakeknya, karena Kajo sudah nekat mencuri ikan di sini. Dengan wajah panik sekaligus terpukau, Kajo terus memandang Dala sebagai idaman para cowok-cowok di kampung ini, yang kebetulan ada di hadapannya sekarang. Kajo memohon dengan sangat, agar Dala tidak melapor ke kakeknya, karena kalau sampai ketahuan pasti bakal dihukum semua. Bahkan Kajo juga berkata jika ia rela melakukan apapun, yang jelas Dala tidak melaporkannya. Namun Dala mempunyai satu permintaan. Ia meminta Kajo untuk menemaninya ke rumah berhantu di seberang sungai esoknya. Tentu Kajo mengiyakan perintah itu, karena ia takut dilaporkan. Lanjut cerita, keesokan harinya dengan penuh antusias Kajo sudah menunggu Dala di tepi sungai, sambil mempersiapkan perahu. Tak lama Dala pun datang memakai baju berwarna pink, dengan senyuman manisnya yang menghanyutkan jiwa-jiwa lelaki. Meski ini kali pertama Kajo mendayung perahu, namun ia tetap memberanikan diri menuju ke seberang rumah berhantu itu. Terlihat ada wajah-wajah gugup pada Kajo, karena bisa satu perahu dengan Dala. Kajo dengan karakternya yang sedikit lugu, ia mulai membuka pembahasan dengan memperkenalkan dirinya, begitupun dengan Dala. Dengan semangat Kajo pun mendayung. Ia tak menyangka bisa bersama dengan kembang desa cantik ini. Kini mereka telah sampai di lokasi rumah berhantu. Kajo tetap setia mengikuti langkah Dala, dan karena biasanya naluri laki-laki itu harus terlihat berani jika ada wanita di sampingnya. Kajo pun menerapkan itu ketika hendak memasuki rumah berhantu yang ada di hadapannya. Kajo malah memberi Dala senter yang dibawanya. Kajo yang terlihat ketakutan, harus tetap terlihat berani di hadapan Dala, agar kesannya Dala merasa terjaga berada di samping Kajo. Ternyata Kajo seorang yang penakut, namun yang jelas dia sudah berusaha untuk memenuhi keinginan Dala, dan membuatnya tersenyum hari ini. Karena hari akan hujan, Kajo pun mengajak Dala untuk bergegas, namun belum sampai mereka di perahu hujannya sudah keburu turun. Saat akan menaiki perahu, ternyata perahu itu sudah terbawa arus. Kajo pun terpaksa mengajak Dala mencari tempat berteduh terlebih dahulu, dan tak disangka Dala terjatuh hingga pergelangan kakinya terkilir. Sebagai pria yang bertanggung jawab, Kajo pun menyodorkan kedua pundaknya, dan menggendong Dala sampai ke gubuk. Lalu mereka pun berteduh di gubuk itu, dan karena dari awal mereka tidak pernah menyangka, jika perjalanannya bisa seromantis ini. Keduanya pun jadi malu-malu, hingga masing-masing memancarkan aura kebahagiaan. Kajo mulai bertanya apa sebenarnya alasan utama Dala mau mengunjungi rumah berhantu. Dala menjawab jika sebenarnya ia sangat ingin melihat hantu, karena ingin mengetahui apa yang terjadi saat orang telah meninggal. Namun Kajo tetap menerima alasannya, sebab lantunan suara Dala menjawab begitu lembut penuh kejujuran. Karena sudah hampir seharian terjebak di sini, mereka terlihat begitu lapar. Setelah hujan berhenti, Kajo pun memanjat mengambil satu buah nangka, setidaknya bisa mengganjal perut mereka yang lapar. Setelah mengisi perut, Kajo lanjut memikul Dala ke tepi sungai, dan Kajo sempat singgah sejenak memetik setangkai bunga untuk Dala, dan ini pasti adalah sebuah arti, jika Kajo ini menyukai Dala. Hari pun akan menjelang maghrib, dan perahunya sudah tidak terlihat lagi. Mereka terpaksa mengambil jalan lain untuk kembali. Mereka melewati hutan-hutan hingga sampai di sebuah jembatan kayu. Setelah lelah dalam perjalanan, mereka menyempatkan untuk beristirahat. Dala masih setia menggenggam bunga pemberian Kajo. Dan karena kebetulan banyak kunang-kunang berterbangan menghiasi malam, Kajo lalu menangkap satu ekor yang hinggap di dedaunan, dan memberikannya kepada Dala. Sungguh momen yang amat romantis, ditambah suasana yang sangat menenangkan.
dan membuat perasaan mereka menjadi semriwing. Sebagai tanda terima kasih Dala memberi Kajo satu buah kalung sakral, Dala meminta Kajo untuk menjaga kalung itu, sebagaimana Kajo menjaga perasaannya untuk Dala, dan karena sudah mulai memasuki sepertiga malam pertama mereka berdua pun melanjutkan perjalanan, namun siapa yang menduga, ternyata kakeknya beserta para warga datang menyusuri hutan untuk mencari Dala. Setelah bertemu dengan kakeknya, Kajo pun lalu ditampar. Setelah Dala dibawa pulang kakeknya, Kajo menahan sakit sambil memegang kalung pemberian Dala. Kenapa rasa itu selalu datang setelah adanya kebahagiaan? Apalagi keluarga Dala pasti sudah melarang Dala untuk menemui Kajo, sebab mereka berdua itu sangat jauh beda kasta. Dala anak orang terpandang, sedangkan Kajo sendiri hanyalah rakyat biasa, lahir dari keluarga miskin. Lanjut cerita beberapa hari pun telah berlalu, Kajo hanya menghabiskan hari-harinya dengan kerinduan, ia ingin sekali mengetahui kabar Dala. Tapi apa boleh buat, jalan sudah terputus, biasanya Kajo melimpahkan semua isi hatinya ke kertas, menulis surat-surat cinta dan kerinduan. Di sini kita memperkenalkan wajah baru, ia bernama Tanil. Tanil ini adalah sahabat dekat atau sahabat karib Kajo di sekolah. Tanil datang karena ada sesuatu yang ingin ia beritahu. Katanya baru-baru ini Tanil diperkenalkan seorang gadis oleh ayahnya, dan karena Tanil ingin mencuri hati gadis itu, ia pun meminta Kajo untuk membuatkannya syair-syair cinta, karena memang Kajo ini cukup pandai merangkai kata, apalagi sekarang hatinya sedang terluka. Tanil lalu memperlihatkan foto gadis pilihan orang tuanya itu ke Kajo, tak disangka ternyata adalah Dala. Namun untuk menjaga perasaan Tanil, Kajo akan merahasiakan hubungannya dengan Dala. Kajo akan tetap membantu Tanil menulis syair-syair cintanya untuk Dala. Hari ini Kajo sudah mulai membuat surat cinta untuk Tanil. Tanil membaca sajak-sajak Kajo memang sangat menyentuh. Semua kata itu dari hati Kajo, lalu Tanil pun mengirim surat itu ke alamat Dala. Lanjut cerita beberapa hari kemudian, Tanil sudah mendapat balasan dari Dala. Kebahagiaan Tanil pun tak terkontrol, hingga akhirnya mereka berdua mendapat hukuman. Di sini Tanil memberitahukan isi surat balasan dari Dala, di mana besok Tanil diajak Dala untuk menonton pertunjukan sekolahnya. Karena Tanil tidak mau sendirian ke sana, ia sempat mengajak Kajo untuk datang bersamanya. Lanjut cerita, Tanil dan Kajo pun sudah berada di pertunjukan sekolah, dan Dala tampil di atas panggung dengan begitu anggun. Ia melantunkan suara pianonya yang membuat seisi ruangan ini terhipnotis. Disinilah Tanil makin benar-benar mulai terpikat melihat Dala. Lebih-lebih kepada Kajo yang turut hadir juga hanya bisa terdiam melihat Dala, wanita pujaan hatinya tampil. Tanil sudah mempersiapkan bunga untuk Dala. Di sana juga sudah ayah dari Dala, dan juga ayah dari Tanil. Mereka berdua memang terlihat ingin menjodohkan anak-anaknya. Lalu Kajo yang duduk di kursi belakang entah akan seperti apa nasibnya ke depan. Begitu pedih perasaan Kajo melihat Dala dan Tanil bergandengan, dan diantar oleh kedua orang tua mereka. Di sini Kajo hanya bisa meratapi kesedihannya, sambil menatap bunga di tangannya yang sebenarnya untuk Dala. Lalu Kajo memutuskan keluar menyendiri di bawah pohon. Tak lama Dala datang mencarinya. Ia pun melihat Kajo sedang menyendiri sambil memegang sekuntum bunga di tangannya. Terpancar raut kebahagiaan di wajah Kajo melihat Dala datang menghampirinya, karena pada akhirnya mereka berdua masih ditakdirkan untuk bertemu. Lanjut cerita beberapa minggu pun telah berlalu. Tanil dan Kajo kembali datang ke sekolah, Dala karena mereka berdua mendapat undangan pesta. Tanil dan Kajo berpenampilan menarik, namun sudah hampir setengah jam mereka menunggu Dala. Dan tak lama kemudian datanglah yang mereka tunggu-tunggu, begitu cantik dan sangat menjerat hati, hingga membuat Tanil dan Kajo sampai terkagum melihatnya. Dala melihat mereka berdua seketika merasa heran sekaligus senang, karena melihat Kajo datang ke sini. Tanil pun memberitahu Dala jika Kajo ini adalah sahabatnya. Dala juga memperkenalkan sahabatnya Konda kepada Tanil dan Kajo. Tak lama setelah itu pesta dansa pun dimulai. Tanil pun jelas berpasangan dengan Dala, sedangkan Kajo sendiri terpaksa harus memilih Konda. Singkat cerita, karena sudah larut malam, Tanil pun mengantar Dala pulang ke rumahnya, sedang Kajo sudah terpisah. Dala berterima kasih kepada Tanil karena sudah mengantarnya sampai di depan gerbang, dan ketika Tanil sudah pergi, tiba-tiba